Oh iya. Makan ya. Energi. Terus. Oh, tambahan. 3 jam. Pak di mana? Pak Pendeta? Di sini tadi situ? Di sini. Di situ ya? Iya. Toh. Salibnya di mana toh? Di depan. Sini, sini. Depan. Mana sini? Depan. Kayu sini. Warnanya sini toh. Salibnya gini. Ini salibnya. Salibnya. Kayak mau nganyarakan deh. Bener lagi. Kanan dulu langsung kiri. Terserah, ditampar mau muncul ngapain iso. Klagen. Klagen. Iya, Cek tes 1 tes cek tes Makasih ya. Dari sini dia taruh situ lagi, enggak apa-apa lewat. Wes telepon nó bị gòn rồi. Cả thứ lắm rồi. Ai mấy cả thứ lắm. Chúng mày rồi sini.接我的信念了，你先接啊。你了，说你干嘛？ Sao biết nó được bằng rồi. Balik. Kayak susah wah. Oh ya. Makanya ini kan enggak jahat karena ya ini 3 hari baru kemarin selesai. Bu, Lewat gak sadar. panas. Sudah turun semua dari mobil? Mana aja ini aja. Ini lalu sama itu. Oke. Oh iya. Keluarga kalau mau foto dulu di depan situ. Ya, silakan. Berdiri di depan istri, anak-anak, menantu, cucu di depannya foto itu, aja ya. Depannya foto itu aja. Ya. Ya, mungkin foto sekali 2 kali terus kita ibadah ya. Yang bawa kamera? Aku nggak mau. Biar panas enggak panas. Foto. Oh, foto.
Ya. Di depan situ aja, Ai. Ya, situ aja, wes. Kelihatan Pak Joni, kelihatan ya? Walek. Lex nggak kelihatan Lex? Ada maju, Lek. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Lek, sudah. Ayo, Cek, masuk, Cek. Mari silakan. Yang lainnya yang mau Ayo, foto? Ben. Oh. Ayo, saudara. Saudara? Saudara yang mau foto silakan. Itu sih penting. Pas aku tak bolak tak. Cantik kamu udah foto. Ayo, terakhir. Ayo sudah. Ya udah, gak apa-apa. Udah. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Oke. Ke bawah jatuh. Hati-hati. Oke. Alex nggak kelihatan, geser ya. Lek kurang tinggi, Lek. Oke. Oke, 1, 2, 3. Lihat sini lagi, 1, 2, 3. Ya. Guys, sumber enggak anu be. Tiba aku. Ayo. Kau panas kau. Kan aku Cek dekat satgas. panasan. Sudah? Ada lagi yang mau foto? Kalau sudah cukup kita doa dulu. Iya, selamat siang, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan memulai ibadah dulu sebelum peti akan dimasukkan ke liang lahat. Kita akan berdoa dulu, kemudian kita akan memuji 1-2 pujian. Mari kita angkat kedua kepala, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu untuk keselamatan kami, dan siang hari ini kami akan memulai ibadah untuk pemakaman Bapak Ayub. Tuhan, kami serahkan bantuan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian waktu Tuhan, bukan waktu kita, saudara. Nomor 5. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Haleluya. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala
ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya, 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 semua akan indah pada waktunya. Kita lanjutkan pujian nomor 15. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, haleluya. Ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajak kau Tuhan, haleluya. Ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, ini pujian kami, ucapan syukur kami siang hari ini. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga menjadi kekuatan bagi keluarga Bapak Ayub. Haleluya, menjadi kekuatan yang baru Tuhan, untuk haleluya selalu mengiring Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan Bapak Trisfilos yang hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Sidang Tuhan, perkabungan yang dikasih Tuhan. Maaf saya membelakangi Bapak Ibu. Harusnya kita di sana berhubung karena tempatnya ya. Oke, baik. Sebelum jenazah dimasukkan dalam liang lahat, kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi pemakaman ini mengingatkan kita bahwa manusia itu satu kali memang akan mati. Ibrani 9 ayat 27. Ya. Tapi bagi orang yang sudah percaya Yesus itu luar biasa. Karena apa? Kita punya tiket. Ya. Kita sudah memegang tiket. Namanya yang punya tiket itu Jesus Christ.
Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang belum punya tiket, saya menyampaikan ke Bapak Ibu, silahkan mengambil tiket itu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Dialah jalannya. Yohanes 14 ayat 6. Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau masuk surga tanpa melalui Yesus. Harga mati tidak bisa ditawar, saudara. Iya, hanya melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang berani. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani. Tidak ada kitab lain seorang tokoh yang berani mengatakan, akulah jalanlah, akulah pintu untuk masuk surga. Tidak ada, saudara. Hanya Yesus dia. Dan ini mengingatkan kita, ya, mengapa orang Kristen kalau mati harus dimakamkan, saudara ya. Sebab ini nanti kita menunggu janji Tuhan yang namanya pengangkatan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum pengangkatan terjadi, kita orang semua seluruh dunia itu diangkat hidup-hidup bertemu Tuhan di udara. Ada lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Itu adalah pertemuan. Hei, hari yang mulia, hari yang luar biasa. Dari seluruh dunia menyongsong Tuhan Yesus datang di awan-awan. Oh, pada luar biasa, saudara. Kita jadi seperti burung terbang-terbang di angkasa, saudara. Luar biasa. Tetapi menunggu dulu pengangkatan itu setelah orang benar yang mati di dalam Kristus itu bangkit lebih dulu, saudara. Iya, itu. Nanti kalau sudah bangkit semua, saya bacakan ayatnya. Tadi sudah dibacakan di Adijasa 1 Tesalonika 4 ayat 16. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu sorak, dengan suatu suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Maka segala orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Setelah itu baru namanya pengangkatan, saudara, terjadi. Jadi ini Tuhan itu belani, saudara, turun dari surga lalu memanggil orang-orang benarnya. Nah, keluar, nah, ayo bangkit semua. Jadi rohnya yang ada di dalam surga itu masuk ke dalam tulang-tulangnya yang masih dalam berdiri, lalu jadi manusia dengan tubuh kemuliaan. Wow, luar biasa, saudara. Ini proyek Allah yang besar yang nanti akan terjadi bersamaan seluruh bumi, seluruh dunia, saudara. Dalam waktu yang bersamaan. Oh, luar biasa. Dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Jadi ini nanti kubur-kubur itu akan pecah semuanya, orang-orang yang benar. Walaupun diapakan, dilas, itu akan pecah. Itu dengan suara penghulu malaikat. Dibelani, Tuhan turun memanggil. Coba saya akan baca Yohanes 5 ayat 28. Jangan kamu heran akan hal ini, karena datang ketikanya apabila sekalian orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Luar biasa, saudara ya. Yang di dalam kubur itu mendengar suaranya. Karena apa? Dialah orang benar. Dia sudah memegang tiket itu. Ya. Kalau orang sempurna, tidak usah dikubur, saudara. Henoh, Elia, Musa itu tergolong orang yang sempurna, orang yang kekasih Allah, orang yang dekat Allah. Musa itu ngomong sama Tuhan itu berhadapan muka dengan muka, tidak usah dikubur, saudara ya. Dia langsung. Itu Musa sempat dikubur sebentar, lalu dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan, dijemput oleh seorang malaikat. Tapi ini dititipkan di sini. Ini hanya titip. Pada waktunya kubur ini akan pecah. Walaupun dicor, cornya akan pecah, saudara. Luar biasa. Ini adalah janji Tuhan. Dan orang yang di dalam kubur itu dipanggil semua bangun dengan tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu
Bapak Ibu Saudara, sebaiknya dikubur. Kalau keluarganya mati, jangan dibakar. Dibakar dengan panas yang sangat tinggi, habis itu tulangnya ditumbuk. Ya, nanti resiko tanggung sendiri kalau begitu ya. Sebab Tuhan tidak memerintahkan untuk dibakar. Enggak, Tuhan tidak nyuruh dikubur. Dan pada waktunya tubuh ini akan dipakai lagi. Tulangnya diganti dengan tubuh kemuliaan. Luar biasa, saudara. Ya, ini adalah janji Tuhan. Oleh sebab itu, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah. Jangan malu, saudara. Iya, saya dulu belum ada orang Kristen di Magetan. Saya juga tidak malu. Karena Yesus sudah menyelamatkan saya dari guna-guna santet itu, saya harusnya sudah mati, saudara. Tapi Tuhan selamatkan saya. Menang. Ular besarnya ditendang keluar, pergi, dan saya waras, pelan-pelan pulih, saudara. Itu Yesus. Kalau saya tidak diselamatkan itu, saya sudah in the hell, saudara. Saya di neraka, sebab belum kenal Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, tidak ada tempat lain, hanya neraka. Surga atau neraka. Neraka itu bapaknya setan, surga itu Allah Bapa, bapaknya di surga, dan Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan kita. Itu Bapak Ibu Saudara, jangan malu saudara mengakai Yesus. Jangan malu dan jangan takut. Ya. Lalu yang berikutnya, Yohanes 5 ayat 29, ini juga luar biasa. Lalu mereka itu akan keluar, yaitu segala orang yang sudah berbuat baik akan bangkit kepada hidup yang kekal. Dan segala orang yang sudah berbuat jahat akan bangkit untuk menerima hukuman. Silahkan, please go to hell. Silahkan untuk memasuki tempatmu di neraka. Mengerikan, saudara. Ya, ada seorang yang mau mati, dia belum memiliki juru selamat, dia takut, panas. Iya, sedikit-sedikit dia teriak-teriak. Karena apa? Melihat api. Seperti yang ada di gambar lagu-lagu itu, ada yang dijemput oleh bapak setan. Jadi dia teriak-teriak takut. Yang disebut oleh Tuhan Yesus, sebut. Ya. Naik dengan damai sejahtera, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus itu ada. Dan 14 ayat 1 dan 2, aku pergi lebih dulu untuk menyediakan tempat bagimu. Apa tidak luar biasa, saudara? Tuhan Yesus bukan pengangguran. Proyeknya Yesus itu luar biasa. Dia menyediakan dulu tempat untuk kita. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 5 ayat 1, kalau kemah kita dibongkar, Pak Ayub kemahnya tubuhnya dibongkar. Iya. Mati, tubuhnya mati, rohnya sudah pulang ke Tuhan Yesus. Rohnya sudah ada di dalam surga, sudah. Dia juga melihat kita dan itu datang. Siapa yang datang? Dia melihat, saudara. Iya. Sekarang kita masih bisa melihat. Nanti di surga bumi baru tidak ada acara pemakaman seperti ini, Bapak Ibu. Jadi peganglah Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat, jangan dilepaskan, saudara. Kisah 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit, di atas bumi, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Harga mati lagi nih, saudara ya. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus Kristus. Luar biasa. Ayat-ayat 4 ayat yang dibacakan ini sudah menyelamatkan miliaran orang. Luar biasa. Orang yang di sebelahnya Tuhan Yesus itu mau mati, tinggal berapa menit sudah. Lalu dia berkata, Tuhan, nanti kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Nah, kamu hari ini aku akan bersama kamu di Firdaus. Tidak luar biasa. Itu nama siapa? Nama Yesus, saudara. Itu di atas kayu salib itu Yesus masih berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka ini yang sudah menyalibkan saya, menganiaya saya. Perut saya ditusuk dengan tombak. Yes! Keluar air dan darah. Itu Tuhan Yesus mintakan ampun. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Yesus itu limpah dengan pengampunan, saudara. Kalau di sini ada yang salah, ya kita minta maaf, tolong dimaafkan dan diampuni. Kalau tidak mau memaafkan, tidak bisa masuk ke surga, saudara.
Itu saudara, kita harus limpah dengan pengampunan. Matius 18 ayat yang kesekian bisa dipelajari. Jadi peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu memang, adapun masa umur hidup kami adalah 70 tahun. Kalau kuat kami 80 tahun, lebihnya penderitaan. Mazmur 90 ayat 10 saudara. Ya, itulah. Ini Pak Ayub sudah dilebihi 3 tahun untuk 70 tahunnya. Ya, jadi sama Tuhan sudah dikasih waktu untuk apa saudara? Untuk mempersiapkan diri, untuk bersih-bersih. Haleluya. Dan seorang istri yang setia, yang sangat memperhatikan, banyak ya saya lihat yang memperhatikan ini. Padahal suaminya juga sakit saudara. Itu ada perhitungan sendiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Tadi saya sudah, tante nyetir sendiri. Saya tadi cuma ikut jadi penumpangnya mobilnya Pak Joni. Tante nyetir sendiri. Iya, harusnya ada orang lain. Untungnya sudah biasa, saudara. Iya. Saya akan bacakan ayat yang hampir terakhir. Belum. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali akan menjadi debu dan roh akan kembali kepada Allah yang sudah mengaruniakannya. Pak Ayub kembali menjadi tanah seperti ingkur diambil dari tanah, tetapi rohnya Pak Ayub sudah di surga. Pada waktunya ini akan bangkit dengan kuasa Allah. Penghulu malaikat turun, semua kubur di seluruh dunia dibangkitkan. Wow, cuma saya mikir, apakah ada yang video ya? Tidak tahu, saya tidak bisa menjawab karena tidak ada di ayat saudara. Iya, tapi ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Suara saya sudah cukup keras ya, jadi tolong kami diambilkan bunga ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24, karena segala manusia itu adalah seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Maka rumput itu gugur atau layu dan bunganya luruh. Iya. Manusia itu di dalam segala keberhasilannya, mungkin rumahnya berapa miliar di Citraland, mobil mewahnya berapa, tapi semuanya itu Bapak Ibu tidak ada yang bisa mengikuti. Tidak dipakai mobil di surga, geopo saudara ya. Di sana itu canggih, mau terbang bisa seperti burung ya, dan tidak memerlukan kendaraan saudara ya. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan, yang punya mobil tetangganya dijak, ayo ikut aku ke gereja, nanti kita terus bisa sampai di surga bareng-bareng ya. Saya ini kalau minggu kira-kira membawa 5 atau 6 orang dari kebaktian minggu pagi itu. Ayo Taci, silakan ikut ibu, ikut saya. Nanti saya lewatkan rutenya jalan ya. Baru saya pergi ke sekolah minggu Bapak Ibu ya. Jadi saya senang. Dulu mobil saya itu sampai 10 anak. Saya senang. Sekarang ganti mobil yang sekarang tidak ada yang nurut saudara. Yaitu Ibu Yuli minta saya tahu ya, saya bawa anak-anak itu saudara. Saya senang dengan jiwa-jiwa. Eman, gerobaknya besar, kosong ya Eman saudara. Ayo silahkan masuk. Ini kita membawa jiwa-jiwa nanti terus di surga saudara. Nggak rugi sama Tuhan, dicatat satu air putih, segelas air putih pun ada ayatnya sama Tuhan ditulis. Tidak ada yang sia-sia. Itu mengikut menyertai kita semua. Silakan ditaruh Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sudah, karena segala manusia itu seperti rumput. Kalau punya kemuliaan, punya hotel di Bali mungkin, punya lagi
aset yang di luar negeri, di Singapura atau di Amerika. Iya, ada orang Indonesia punya rumah di Amerika. Iya, itu dulu Menteri Keuangan. Iya, itu dulu saya kerja di sana. Gaji saya kan, saya bank internasional. Gede gaji saya. Saya bukan korupsi. Saya memang uang saya sendiri. Bisa beli rumah di Amerika. Ibu siapa Menteri Keuangan sebelum sekarang ini? Oh, Sri Mulyani, saudara ya. Iya, tapi itu ke surga jauh ya, saudara ya. Tapi kalau orang yang punya Yesus, kapan-kapan, ya saya taburkan. Iya, kemuliaan manusia hanya seperti rumput atau bunga rumput. Kaya sekalipun, wah, Bill Gates uangnya berapa? 2.000 triliun atau Bapak Ibu yang tahu? Iya. Itu cuma apa katanya firman Tuhan? Bunga rumput. Seperti rumput. Karena di surga tidak berlaku. Emasnya di dunia ini dibawa ke sana juga tidak bisa dan tidak terhitung. Di surga emas berliannya lebih bagus, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, ayolah, Matius 24:40, berjaga-jagalah kamu, sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang atau jam berapa Tuhanmu memanggil engkau. Tiketnya turun datang, kita tidak seperti antri di dokter, sudah tidak tahu, saudara. Iya, teman saya 2 orang, dua-duanya pemimpin PS, tidur, bangunnya meleknya di surga, saudara. Pak Heriono, lalu Pak Petrus Han, itu saudara ya, sungguhan ini saudara ya, itu teman. Yang satu teman saya kerja, sebelah saya kerja. Tidur itu malam, bablas berangkat ke surga, saudara. Jadi dibangunkan yang Pak Heriono sampai, Papa bangun. Biasanya membangunkan doa kok dengaran, kok diem aja. Nggak bangunkan kita doa bareng-bareng. Ternyata sudah bablas, saudara ya. Bablas, saudara. Nah itu Bapak Ibu saudara, Pak Yopi waktunya sudah habis. Tanggung jawabnya sudah selesai, biar anak-anak meniru contoh teladan yang baik. Bagus ini, setia sampai ke akhir. Wahyu 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sehingga mati, maka aku menyediakan mahkota untukmu. Itu saudara ya. Jadi Pak Yopi dulu pada waktu madu ada sakit-sakit yang ya cukup mungkin mengganggu sakitnya. Sekarang bebas. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus sejak sekarang ini. Mengapa berbahagia? Berhenti dari jerih lelah, berhenti dari sakit penyakit. Iya, tidak mikir untuk perusahaannya, untuk apanya, saudara. Semuanya di surga itu tempat damai dan sejahtera selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Forever. Luar biasa. Siapa kita ini? Hanya debu. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu coba direnungkan di rumah, dibaca, saudara. Oh iya ya, rencananya Tuhan itu kok sangat indah ya. Indah sekali, saudara. Iya, kita kalau mau nyicil berapa per bulannya, saudara. Tapi ini ya kita nyicil ibadah setiap minggu. Saudara berbakti berapa kali 1 minggu, membesuk jiwa-jiwa, mendoakan orang yang sakit. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Kita kerjakan dengan senang hati, mumpung kita masih ada kesempatan. Kan ada lagu tadi yang kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Lalu nih mengingatkan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Di dalam kertas, hidup ini hanya sementara ya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit, semangat, bergairah ya. Kita ibadah di gereja, jangan streaming di rumah. Kan COVID-nya sama Tuhan sudah dipindah, tidak ada sudah. Dulu saya COVID, jadi puji-pujian itu ya pakai masker. Ya, terhalang masker. Sekarang bebas. Aduh, senangnya ya, bebas memuji Tuhan. Mumpung masih hidup. Jam kehidupan diputar sekali. Jam kehidupan kita
diputar hanya sekali. Ayo kita gunakan waktu ini untuk melayani Tuhan. Pahala surga yang indah menunggu kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus amin dan percaya. Oh, cuma ngomong tok itu. Enggak Saudara. Ada di ayat firman Tuhan. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang tidak ada orang bisa merebutnya dari kita, Saudara. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan, renungan sampai di sini. Kita akan nyanyi lagu nomor 17. Pastikan bahwa nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Jangan sampai terhapus, Saudara. Loh, Pak, kok bisa terhapus? Kalau kita berdosa, bisa dihapus dari buku kehidupan. Set! Hilang, Saudara. Berarti tidak bisa masuk surga. Ayo kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kira-kira itu Filipi 2 ayat 12. Ya. Jadi kita jangan bermain-main dalam dosa. Kita harus hidup suci dalam kekudusan. Holy, holy to the Lord, Saudara. Haleluya. Ya. Namaku di sana dalam buku kehidupan kekal, darahnya sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Oh, namaku, amin, di sana dalam buku kehidupan kekal, darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Bapak Ibu Saudara, beritakan kepada tetangga, kenalan kita, teman kita jualan di pasar, di tempat pekerjaan. Hanya nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Yesus yang bawa tiketnya ke surga. Ayo percaya Yesus, gratis kok, tidak bayar, tidak usah bayar cicilan, gratis. Ini keselamatan terlalu mahal. Iya, seperti lagu itu, terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus dosaku. Sebetulnya terlalu mahal, karena manusia tidak mungkin bisa bayar. Walaupun yang paling kaya sekalipun, walaupun Bill Gates dan orang kaya yang punya Tesla itu, Saudara, namanya Bapak Saudara tahu dia, ya, itu tidak cukup untuk membayar, terlalu mahal. Yang bisa membayar siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. The blood of Jesus Christ, darahnya telah menebus dosa kita. Itu luar biasa, sehingga kita punya tiket sampai ke surga. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Kita akhiri renungan firman Tuhan ini, kita nyanyikan lagu itu, namaku di sanalah. Luar biasa. Oh, namaku Yesus di sanalah dalam buku kehidupan kekal, darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saya tahu namaku di sanalah. Sekali lagi, saya tahu namaku di sanalah. Luar biasa, Saudara. Pastikan. Coba tanya, Tuhan, apa nama saya sudah tertulis dalam buku kehidupan ya Tuhan? Oh, kalau merasa kayaknya kok belum ya, yang Roh Kudusnya hilang, ikut kepenuhan Roh Kudus di gereja. Bahaya, Saudara, kalau Roh Kudusnya pergi tidak tahu. Iya, saya bisa melayani ini karena apa? Karena Holy Spirit, karena Roh Kudus itu menyertai. Aduh, luar biasa, Saudara. Kita melayani dengan sukacita dan urapan itu rasanya
bes itu Roh Kudus yang mengerjakan. Saya tahu namaku di sanalah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memanggil hamba-Mu Bapak Ayub Yopi Tuhan, pulang kepada Engkau di sorga Tuhan. Kami berdoa buat istri dan anak-anak, cucu menantu semuanya, biar tetap setia, mencontoh teliru teladan kepada Engkau yang setia sampai ke akhir ini. Walaupun sakit, dia tetap berangkat. Saya juga pernah menemui di lantai dasar dan saya doakan, sabar ya Pak, tetap setia Pak, mengiring Tuhan. Surga dan neraka itu ada. Jadi Tuhan, biar kami yang ada di sini juga meniru teladan yang indah ini. Kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat kasih-Mu ya Bapak, anugerah-Mu Tuhan Yesus turun kepada kami semua yang hadir ini. Oh, untuk selama-lamanya Engkau beserta kami, Roh Kudus memimpin kami ke dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu, ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Saya serahkan kepada pihak Bagus Abadi untuk menurunkan peti ini dari keliang lahat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Peti jenazah akan kami turunkan dulu, kemudian nanti kita akan menaburkan bunga sama-sama ya. Itu baru turun. Terima kasih. Ada yang bisa bantu lihat posisi lurus peti jenazah? Ada saudara, Bapak aja enggak apa-apa, boleh. Dilihat dari belakang lebih enak Pak, lebih luas. Biasa lah ya. Ya, enggak apa-apa, kan lebih enak kalau dilihat keluarga sendiri ya. Yang terakhir. Ya, silakan. Kurang mana Pak? Dilihat kurang mana Pak? Sudah cukup? Ya, sudah. Bunganya mau ditaruh di atas apa dimasukkan, Ai? Masukkan aja ya, bunga salibnya ya. Terakhir aja ya, terakhir aja ya. Dah, naik. Kita tabur bunga dulu. Dah, oke, cukup. Dari situ aja, Ai. Dari situ aja. Dari situ aja. Dari depan situ. Cukup, Ai. Dari center kok. Sudah, kalau sudah kita akan berikan dengan menaburkan bunga. Silakan dari istri, dari situ aja Ibu ya, dari situ aja. Ya sedikit-sedikit. Ya nanti disisakan sedikit buat di atasnya. Silakan, ayo mari. Silakan semua keluarga bisa bergantian. Bapak Ibu yang mau nabur bunga bisa antri. Antri kan rodonya. Ya dari depan semua ya. Silakan bergantian. Nah, tidak apa-apa dipakai itu, nanti disisakan sedikit buat di atas ya. Ya ada kok. Cukup satu plastik ini cukup Pak ya. Silakan. Silakan bergantian yang belum. Silakan bergantian. Agak maju aja. Lebih maju biar sampai. Pak Ganes. Iya. Pak Ganes. Pak Lurah. Iya, Gra. Candanya Oh, Gra.
Disuka ya. Disuka. Udah Pak ya. Silakan diangkat boleh. Mari silakan hadirin para tamu, saudara-saudara yang hadir yang mau memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga silakan. Masih ada bunganya, masih banyak. Cukup, cukup, cukup Pak. Masih ada, masih. Nanti yang itu dipakai sedikit ya boleh. Silakan, silakan. Yang sudah bisa geser, yang belum silakan maju. Miring Pak. Jangan. Oh, oh iya iya. Biar nggak tumpah ya. Sana. Oh, sana. Yang satu lagi. Belakang. Ya ini. Satu aja. Ya sudah. Nah ini Pak. Sini Pak. Kita bertiga sini. Tusuknya ini, tusuknya. Ya, terima kasih. Tusuknya satu. Tusuknya satu. Ini minumnya. Ini Ernest. Ini Ernest. John, Johnson. Sudah semua? Kalau sudah semua, Ini saya. tanah makam akan ditimbun dengan pasir oleh petugas. Sudah enggak usah di. Sudah ya? Oke. Silakan petugas makam bisa ditutup dengan pasir. Nih. Mau duduk silakan. Kita ngawal. Silakan. Perempuan itu utama-utama. Dulu terbiasa ya. Belum. Belum itu loh. Nasi Tidak mau. Airnya juga enggak ada ini, Pak. belakang itu. Minta aku sih. Ini soalnya enggak mau anu sih, itu nanti tak kasih Ian. Kamu isi. Nah, sih roti sana. Pinjam anu nih, pinjam itu nih. Aku kirim di foto nih. Dikirim ya.
Ini sertu ya Pak. Sertu ini. Panas ya. Ini jarang ya. Kita mikir. Duit enggak? Teh. Kami teh. Dalam. Kadang menang satu. Anginnya warna. Lebih dekat. Di situ lebih dekat. Si anu yang Dewi, oh macam Sudah dah. belum kata kami nggak tahu. Belum Pak. Belum nama teman orang. Oh, menghilang. Ini sama teman kan tapi kasih ini. Minta naik. Sampai lepas. Minta no. Itu sana kandas bro. Pak Robi. Nanti. Iya. Katanya itu, dapat kuncinya lari dewe gitu ya. Tuanya kan dekat penyembahannya yang kurang tuanya, orangnya ya. Biar enak kawan tua ya. Ada tulangnya penyembahan. Nggak ada durinya loh. Taruh di lidah langsung masuk. Nggak tahu mana ya? Nyari Kak Toto itu tidak Pantasina. Ini lagi ini. Lagi. Sapi, ambil ayam. Iya, di sana.
Enggak ini. Mampir ke tahu aja. Mamanya Ratu, mamanya Kesolok meninggal, mamanya sendirinya sama nyanyi sendiri itu biasa. papanya Nanti adanya diprogramkan biar kalau nggak pakai itu lalu putus-putus nanti suaranya. Nanti ada yang bisa menggunakan ada di gereja. Nggak banyak kok langkahnya. Jadi daripada belajar beli alat, belajar beli alat. Iya, kalau nggak pakai itu, kalau khotbah nggak apa-apa. Tapi musik lain. Itu nanti di Pak Yonatan bisa, Yonatan di gereja, yang kerja di gereja bisa ngasih. Oh Yonatan, Pak Ganes itu ya bisa. Kalau iya, bisa biar tambah tenaga. Contohnya, gue usulkan isi ke apa sih ya? Atau minggu sore ini kebuah ya? Kalau bulan ini Kebun itu ya soalnya. Orang dalam berapa kilo? Oh, bisa ya? kemarin. Oh, laki perempuan? Nah, yakin dulurnya kok ya Mbak? Kemarin kacang itu kamu yang beli berapa? Enggak, kita Tungguan lah. Kamu enggak kaya? Tunggu. Pak Yotam yang ini. Kacang. Memangnya aku mau beli, tapi terus nanti kata ya wes. Terus aku gak rugi dikek ini. nanti kalau kena hujan ambles. Terus ditimbun lagi. Itu kan mau lagi. Biar orangnya Pindah ke mobil. Ya. Itu yang ini ya. Ada Ayo demo. mari tabur bunga yuk. Kemudian kita pulang. Sungguhan tak ada demo. Mari Ha? keluarga. Baik. Jadi duluan Mei. biasanya ditutup. Mari, ayo. Makan. Mari saudara-saudara yang lain yang mau nabur sebelum pulang. Silakan. Jangan lupa barang-barangnya ya. Jangan lupa barang-barangnya. Bisa.
Pulang dia. Nabur bunga dulu. Siapa lagi, mari silakan. Siapa lagi yang mau nabur bunga? Ayo dari keluarga. Keluarga silakan. Dari keluarga. Saudara-saudara. Mau menabur bunga. Sudah makan, kasih minum sudah. Silakan, ayo. Keluarnya harus gantian sesuai antrian. Karena pintu masuknya cuma satu. Ayo siapa lagi yang mau nabur? Silakan. Masih banyak bunganya. Ayo Bu. Silakan. Masih banyak. Yang pantai yang Bali ngono berjemur. Ayo yang kerja si dua. Yang kerja. Jam 3 lah. Tadi mari di luar ya kemudian. Iya, bareng sama Pak Junijan. Gimana Bu? Oh iya Jon. Dokumentasi ini. Pak Gana sama-sama nih.
Iya lah, mau jemur lagi. Padahal tambah kinclong. Oh ya. Hati-hati ya. Andes, loket. Om, pulang Om, pulang Om. Pulang Om. Iya, Pak, perlu diringkasi bantu. Dokumentasinya. Ayo di sana ya. Ada. Ini jeruk siapa? Ketinggalan. Edwin ini di mana? Enggak. Oh, Sumba. Oh iya iya. Sumba ya nih mana? Nusa Tenggara. NTT ya. Itu apa bangka?